その晩、突然変異を引き起こしました。そう、彼は家族のために慣れないフランス料理店に赴きました。しかし彼にとって初めての高級食材の数々はこんな体に。 Hai halo, para penonton setia FJ Kun. Selamat datang lagi di channel ini. Seperti biasa, kalau sudah ketemu sama Minchan, artinya bakal ada alur cerita anime super oke yang bakal Minchan bahas nih. Buat kalian, Minchan udah siapin alur cerita yang super mantap dengan durasi yang pastinya bakal bikin kalian puas. Kali ini, kita bakal bahas anime berjudul Sakamoto Desuga. Anime ini bergenre school life comedy dan banyak banget hal-hal koplak yang bikin ngakak di sana-sini. Animenya menceritakan tentang seorang siswa keren dan populer bernama Sakamoto. Ia di sekolah dikenal sebagai seorang jenius yang disukai oleh banyak anak perempuan, namun sebaliknya ia juga dibenci banyak anak laki-laki. Meskipun banyak masalah yang menimpanya, namun Sakamoto selalu saja bisa menyelesaikan segala masalah dengan sempurna yang membuatnya terlihat semakin keren. Udah gak sabar pengen tahu alur ceritanya? Yuk langsung aja, Ichikiwir! ようこそ身の程知らずのバカ野郎。Di suatu hari, Atsushi, Mario, dan Ken-Ken lagi ngobrolin seorang murid laki-laki bernama Sakamoto yang disukai sama semua murid perempuan, tapi dibenci murid laki-laki. Alasannya karena Sakamoto punya wajah cakep dan selalu bergaya dengan kekerenan tingkat dewa. Ketiganya lalu mengatur rencana untuk mempermalukan Sakamoto dan menjebaknya dengan menaruh penghapus papan tulis yang dijepit di pintu. Tapi, pas Sakamoto akhirnya datang, dia malah menangkap penghapus tersebut dengan gaya keren yang ngebuat murid perempuan jadi jejeritan. Merasa belum berhasil, mereka mulai melancarkan rencana kedua, di mana ketiganya ngikutin Sakamoto ke toilet dan menyiramnya dengan air. Namun ternyata, Sakamoto menghalau air tersebut menggunakan payung yang disiapkannya untuk mengantisipasi serangan tiba-tiba tersebut. Kembali ke kelas, Sakamoto menemukan seperangkat bangku dan mejanya dibuang oleh Atsushi, Mario, dan Ken-Ken. Para murid perempuan pun memanfaatkan peluang itu dan berebut menawarkan bangku untuk Sakamoto. Tetapi dia menolak dan lebih milih duduk di jendela dengan bergaya super keren yang ngebuat ketiganya makin frustasi. いや、お気になさらず。机がないのか。坂本くん、よかったらアイナの椅子に。いや、私の横に。ヘイティーチャー、授業を始めてください。僕はここで結構ですから。 Sepulang sekolah, ketiganya mengutus Kubota menyampaikan kepada Sakamoto untuk pergi ke ruang perlengkapan sains dan berpura-pura gurulah yang menyuruhnya. Sesampainya di sana, Sakamoto langsung disergap oleh Atsushi, Mario, dan Ken-Ken. Mereka berdiskusi mikirin hal apa yang cocok untuk memberi Sakamoto pelajaran. Akhirnya, mereka sepakat untuk menelanjangi Sakamoto, mengambil fotonya dan disebarkan ke murid-murid perempuan. Namun, sebelum mereka bisa melakukannya, rokok yang diletakkan di dekat meja jatuh dan menyambar sesuatu yang menyebabkan api menyala. Atsushi, Mario, dan Ken-Ken panik dan mencoba membuka pintu. Namun ternyata, sapu yang ada di luar mengganjal pintu tersebut sehingga tidak bisa terbuka. Mereka memutar otak dan berniat memadamkan api dengan cairan-cairan yang ada di rak. Namun, Sakamoto melarang ketiganya menyentuh benda kimia tersebut jika tidak ingin celaka. Atsushi, Mario, dan Ken-Ken kesal melihat Sakamoto masih tetap tenang. Sakamoto melepaskan kemejanya dan berusaha memadamkan api menggunakan angin yang diciptakan dengan tubuhnya. Mengetahui usaha Sakamoto efektif membuat api mengecil, akhirnya Atsushi, Mario, dan Ken-Ken langsung mengikutinya.
Tak lama kemudian, Pak Guru datang dan menanyakan apa yang terjadi. Atsushi, Mario, dan Ken panik memikirkan Sakamoto akan melaporkan mereka. Namun, Sakamoto beralasan dirinya sedang mengajari ketiganya membuat lampu alkohol dan secara tidak sengaja malah menimbulkan api. Pak Guru menghargai niat Sakamoto membantu Atsushi, Mario, dan Ken untuk belajar. Namun, karena Sakamoto tidak meminta izin untuk menggunakan perlengkapan tersebut, ia diminta datang ke ruang guru untuk membuat laporan. Sore harinya, Atsushi, Mario, dan Ken berkumpul di lapangan dan membahas Sakamoto sambil bermain bola. Meski kesal, mereka akhirnya mengakui bahwa Sakamoto memang keren. Sementara itu di perjalanan pulang sekolah, Sakamoto melawan badai dan balapan dengan burung menerjang angin. Namun, karena angin bertiup terlalu kencang, burung tersebut kewalahan dan terbawa angin. Sakamoto berusaha mengejar burung tersebut dan berhasil menyelamatkannya. Saat badai reda, ia melepaskannya dan membiarkan burung tersebut untuk terbang. Keesokan harinya, Sera menunjukkan foto dirinya yang ada di majalah kepada murid perempuan. Mereka memuji Sera yang terlihat modis sebagai model. Saat itu, seorang murid perempuan lain menunjukkan berita tentang Sakamoto yang menyelamatkan burung. Para murid perempuan langsung heboh dan melupakan Sera. Melihat Sakamoto yang selalu menjadi pusat perhatian gadis-gadis, Sera kesal dan berniat mempermalukannya. Ia menarik bangku Sakamoto agar terjengkang, namun dia malah duduk di atas udara dengan tenang. Saat pelajaran olahraga, Sera melempar bola ke arah Sakamoto berniat untuk mengenainya. Tapi semua lemparannya berhasil dihindari Sakamoto dengan keren. Ketika Sera mencuci muka, ia sengaja menghilangkan tanda bahwa keran rusak agar Sakamoto basah kuyup. Namun saat dia menggunakannya dan air menyembur, Sakamoto malah mengibaskan rambutnya ala model iklan sampo yang membuat para gadis menjerit histeris. お先いただきました。 Kembali ke kelas, saat pelajaran berlangsung, tiba-tiba seekor lebah raksasa muncul dan membuat semua murid ketakutan. Para murid perempuan berlari keluar kelas untuk menyelamatkan diri, sementara murid laki-laki terjebak di dalam. Pak Guru menyarankan semuanya melepaskan seragam mereka karena lebah tertarik dengan warna hitam. Namun, Sakamoto tidak melepaskan seragamnya dan saat lebah hinggap di kepalanya, Sera mencoba menjadi pahlawan dan berniat membunuh lebah tersebut. Tetapi pukulannya meleset sehingga lebah nyaris menyengatnya jika Sakamoto tidak menyelamatkannya. Sakamoto bertarung dengan lebah tersebut dan ketika berhasil menangkapnya, ia membuang hewan itu keluar kelas. Beberapa saat setelah sekolah selesai, Sera memberitahu bahwa dia ingin menjadi pelawak dan meminta Sakamoto berteman dengannya. Meski memuji ide tersebut, Sakamoto menolaknya. Di hari lainnya saat Sakamoto memanjat pohon untuk memberi makan burung, ia melihat Kubota yang dirundung oleh beberapa murid laki-laki. Setelah menerima uang yang diberikan Kubota, mereka pun pergi dan Sakamoto turun serta mengomentari Kubota yang memiliki banyak uang. Kubota bercerita bahwa ia membohongi ibunya untuk mendapatkan uang tersebut agar tidak disakiti oleh mereka. Namun, Kubota semakin tidak tahan dan tersiksa karena berbohong. Sakamoto akhirnya setuju untuk membantu Kubota dan mengajaknya bekerja paruh waktu di restoran cepat saji. Atasan mereka yang bernama Matsuyama menempatkan Sakamoto di bagian kasir karena wajah tampannya. Sementara Kubota ditempatkan di bagian bersih-bersih. Kubota kesal karena merasa diperlakukan tidak adil dan berniat keluar. Namun saat dia mengecek ke depan, restoran dipadati pengunjung yang mengantri. Karena kewalahan, Kubota pun diminta membantu menyiapkan makanan. Meski sempat kesulitan di awal, Kubota berhasil bekerja dengan baik dan mendapat pujian Matsuyama yang membuatnya senang. Di jam istirahat, Kubota memberitahu ia berencana untuk meluruskan rambutnya menggunakan gaji pertamanya. Sementara Sakamoto yang ditanya memberikan jawaban untuk menggunakan uangnya membeli busur matematika baru. Ketika mereka kembali bekerja, Kubota terlihat panik melihat dua laki-laki yang merundungnya di sekolah. Mereka meminta Kubota, mengancam Kubota dan menyuruhnya datang ke taman sehabis bekerja. Beberapa saat kemudian, Kubota menemui mereka dan diminta untuk memberikan uangnya.
Kubota teringat kata-kata Sakamoto dan menolak memberikan uang tersebut. Kedua laki-laki itu marah dan langsung menendangi Kubota. Saat itu, Sakamoto datang menyelamatkan Kubota dan menyerang keduanya. Kubota pun memutuskan ikut bertarung dan berhasil mengusir mereka. Sebelum pergi, Sakamoto memuji keberanian dan teknik bertarung Kubota. Keesokan harinya di sekolah, Aina berniat menggoda Sakamoto untuk menjadi pacarnya. Ia mencoba mengambil tempat untuk duduk di sebelahnya, namun Sakamoto menyibukkan diri dengan tugasnya dan memenuhi seluruh area meja. Akhirnya, Aina pun memutuskan duduk di depan Sakamoto. Aina kembali melancarkan teknik penggoda berikutnya dan berpura-pura menanyai nama panggilan Sakamoto. Namun, rencana tersebut gagal dan Aina mencoba cara lain yang gagal juga karena Sakamoto lebih tertarik melihat anjing yang ada di lapangan. Aina memikirkan rencana lain dan mengajak Sakamoto untuk melakukan permainan pemanggilan roh. Yagi dan Tanaka tiba-tiba muncul dan ingin bergabung dengan permainan tersebut. Sakamoto memutuskan untuk jadi penonton, sementara ketiga gadis itu memulai permainan. Koin yang digunakan untuk bermain melompat dan mereka menyadari Sakamoto telah dirasuki Dewa Rubah. Aina meminta Dewa Rubah mengembalikan Sakamoto dan diberi syarat untuk membuatnya kuil suci dalam 20 menit. Yagi dan Tanaka mengajak Aina menyusun meja, namun Aina menolak karena dia tidak pernah melakukan pekerjaan berat. Mereka marah dan menyebut Aina egois karena tidak peduli dengan Sakamoto. Keduanya hampir menyelesaikan tumpukan meja terakhir saat tiba-tiba meja teratas jatuh dan hampir menimpa Yagi jika Aina tidak menahannya. Akhirnya, kuil suci yang mereka buat dari tumpukan meja selesai dan Sakamoto melompat ke sana. Yatta! Okaeri, Sakamoto-kun! Sakamoto-kun! Dekita! こっくりさん、いかがですか? Sakamoto kembali ke dirinya sendiri dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Beberapa saat kemudian, setelah ketiga gadis itu pergi, rupanya Sakamoto hanya berpura-pura kerasukan untuk membuat ketiganya yang semula bermusuhan agar berbaikan. Di hari lainnya, Maruyama bersama Hayabusa dan beberapa teman-temannya merundung murid kelas 1. Maruyama membunyikan peluit menggunakan bibirnya untuk memberi kode bagi pesuruh barunya datang. Rupanya, pesuruh yang dimaksud Maruyama adalah Sakamoto yang melompat dari bawah dan mendarat dengan keren di hadapan mereka. Sakamoto membawakan makan siang yang telah dipotongnya dengan rapi dan ditata sedemikian rupa untuk Maruyama. Setelah pergi dari sana, Sakamoto bertemu Kubota yang mengungkapkan ketidaksetujuannya karena dia menjadi pesuruh Maruyama. Kubota mengklaim Maruyama hanya memanfaatkan Sakamoto. Namun bagi Sakamoto, yang dilakukannya hanya sikap hormat sebagai yang lebih muda kepada yang tua. Sakamoto pergi saat mendengar siulan Maruyama yang memintanya membelikan minuman. Tak lama kemudian, Sakamoto kembali dengan minuman yang diraciknya secara khusus. Maruyama heran, minuman yang dibawa Sakamoto terasa sangat nikmat. Setelahnya, ia meminta Sakamoto meminjamkan seragam olahraga karena ia tidak membawa miliknya. Sakamoto bergegas ke ruang klub jahit dan membuatkan setelan pakaian olahraga khusus lengkap dengan nama Maruyama di bagian dada. Ketika Maruyama bergabung dengan yang lain, mereka memuji seragam olahraga yang dipakainya. Sepanjang hari, Maruyama terus memberikan pekerjaan kepada Sakamoto untuk membersihkan sepatu, mencukur jenggot, merapikan kuku, dan semua pekerjaan yang dilakukannya membuat Maruyama sangat puas. Suatu hari, Maruyama yang mulai lelah memerintah Sakamoto memanggilnya dan menyuruhnya untuk memikirkan sendiri cara untuk membuat hidupnya dengan nyaman. Ketika Maruyama ke toilet, ia menyadari tisu di sana habis dan tiba-tiba Maruyama muncul membawakan tisu. Saat Maruyama hendak mengambil sepatunya di loker, rupanya Sakamoto memanaskannya agar kakinya nyaman. Maruyama mulai merasa yang dilakukan Sakamoto terlalu berlebihan. Ia melarikan diri ke gudang saat Maruyama berniat mengantarnya pulang dengan gerobak. Maruyama mencoba menghubungi Hayabusa untuk meminta bantuan, namun tiba-tiba Sakamoto muncul dari jendela yang membuatnya ketakutan.
Rupanya, Sakamoto telah menyiapkan ranjang dan akan menyanyikan lagu tidur agar Maruyama bisa beristirahat dengan nyaman. Maruyama semakin histeris dan meminta Sakamoto untuk berhenti. 僭越ながらこの僕がルームサービスの一環として子守歌を読唱させていただきます。俺の望んでたおもてなしとは。丸山様、ご一泊ですね。もう勘弁して。 Keesokan harinya, Maruyama kapok merundung dan pergi ke kantin untuk membeli makan siangnya sendiri. Atsushi, Mario dan Ken-Ken terkejut melihat hal yang tak biasa tersebut. Sementara itu, Kubota menanyakan kabar Sakamoto yang menjadi penyuruh Maruyama. Dengan murung, Sakamoto memberitahu dirinya sudah dibuang dan ingin mengajak Kubota pergi ke karaoke untuk meluapkan kesedihannya. Di hari lain, saat nilai ujian dibagikan, Kubota sedih, nilainya menurun dan meminta Sakamoto membantunya. Mereka pergi ke rumah Kubota untuk belajar dan Sakamoto membawakan oleh-oleh kerang berkualitas tinggi untuk ibu Kubota. Ibunya menganggap Sakamoto mirip dengan artis Korea favoritnya dan langsung jatuh cinta. Hari-hari kemudian, setiap Sakamoto datang ke rumah, ibu Kubota selalu memperlakukan Sakamoto dengan berlebihan. Ia bahkan membeli alat kecantikan untuk membuat Sakamoto terpesona kepadanya. Suatu hari, Kubota menyuruh Sakamoto bersembunyi saat ibunya datang membawakan makanan. Kubota beralasan ia hanya sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Setelah ibunya pergi, Sakamoto keluar dari kolong kasur. Kubota ingat dia meninggalkan buku pelajarannya di kelas dan pergi untuk mengambilnya. Ia meminta Sakamoto bersembunyi dari ibunya dan mengabarinya jika terjadi hal gawat. Beberapa saat kemudian setelah Kubota pergi, ibu Kubota menyadari sepatu Sakamoto yang disembunyikan di dalam lemari. Ia langsung bergegas ke kamar Kubota mencari Sakamoto. Namun, Sakamoto berusaha bersembunyi di berbagai tempat agar tak ditemukan ibu Kubota. Ia membuat tali dari pakaian yang membuat seolah-olah dirinya kabur dari rumah sehingga ibu Kubota pun akhirnya menyerah. Saat itu, Sakamoto melihat kamera dan disk. Ia menggunakan kesempatan itu untuk mengelabui ibu Kubota agar mengira dirinya telah melarikan diri ke televisi. Ibu Kubota menangisi kisah cintanya yang menyedihkan dan setelah kejadian itu, Kubota dan Sakamoto memutuskan untuk belajar di perpustakaan. Keesokan harinya, Kakuta yang merupakan guru olahraga di sekolah berniat menutup gerbang begitu melihat Sakamoto terlambat. Ia memperhatikan Sakamoto membawa bambu dan menduga akan digunakannya untuk melompati gerbang. Kakuta berusaha untuk menghentikan lompatan Sakamoto, namun ternyata ia hanya meletakkan bambu tersebut sebagai hiasan dan masuk melewati celah gerbang yang terbuka. Saat di kantor, Kakuta mendengar tentang pelanggaran yang dilakukan beberapa murid dan bertekad menangkap Sakamoto untuk dibawa ke ruang konseling. Ia mengikuti Sakamoto yang pergi ke belakang sekolah dan menduganya sedang merokok. Namun begitu menyergapnya, Sakamoto bersama Atsushi, Mario, dan Ken-Ken rupanya sedang bermain meniup gelembung. Kembali ke kelas, selama pelajaran, Kakuta memergoki Sakamoto makan dan menyuruhnya berdiri di luar. Ia merasa puas berhasil menghukum Sakamoto, namun saat pergi mengecek, rupanya Sakamoto memang sengaja makan di kelas agar bisa menolong burung yang kelaparan. Di kelas memasak, semua murid perempuan terpesona dengan keahlian Sakamoto mengolah bahan masakan. Tiba-tiba, Kana berteriak ketakutan melihat siput di dalam kubis. Sakamoto segera mengambil alih kubis tersebut dan menaburi siput dengan garam sebelum akhirnya menyingkirkan hewan tersebut. Ah, どうした？中にナメクジが！まったくダメですよ、こんなところでかくれんぼは。砂糖を一つまみ？消えた？レタス洗ってきます。塩コショウで味付けを仕上げに。 Di kelas seni, Pak Guru memberikan tugas melukis dengan berpasangan. Semua murid perempuan langsung berlomba menjadikan Sakamoto sebagai pasangan untuk dilukis. Aina berhasil mencapai Sakamoto lebih dulu dan mengajaknya berpasangan dengannya.
Selama pelajaran tersebut, Aina bertanya-tanya apakah dirinya akan terlihat cantik di lukisan yang dibuat Sakamoto. Namun saat ia pergi untuk melihat, rupanya Sakamoto menggambar orang utan. Aina putus asa dan merasa dipermalukan. Tetapi saat para gadis melihat lukisan tersebut, mereka memuji Sakamoto. Rupanya, Aina melihatnya dengan arah yang salah dan mengetahui Sakamoto melukisnya sebagai malaikat. Ia langsung memeluk lukisan tersebut dan memeluknya dengan perasaan senang. Tiba-tiba, pengumuman kebakaran dikeluarkan dan semua murid berkumpul di lapangan. Mario dan Ken-Ken panik menyadari Atsushi tidak ada di antara mereka. Sakamoto berlari masuk ke dalam, menyiram dirinya dengan air, menutup hidungnya dengan kain, dan merangkak mencari Atsushi. Tak lama kemudian, Sakamoto menemukan Atsushi keluar dari toilet. Sementara Atsushi panik menyadari semua murid berada di luar gedung. Sakamoto mengikat Atsushi dengan tali dan kain, lalu menurunkannya keluar. Para murid lain panik karena Sakamoto masih berada di dalam sekolah. Sakamoto melompat dari jendela dan terbang dengan kain yang dibuatnya menjadi terjun payung. Di hari lainnya, Atsushi, Mario, dan Ken-Ken secara tidak sengaja membuat Sakamoto jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sebagai lelucon. Namun, ketika mereka mendekati lubangnya, Sakamoto tidak ada di sana dan mereka tidak bisa menemukannya dimanapun selama berhari-hari. Mereka menduga Sakamoto telah menggunakan jebakan tersebut untuk sampai ke sisi lain dunia. Di suatu sore, mereka menemukan di balik lubang yang mereka gali, terdapat lubang lain yang lebih dalam. Atsushi yakin Sakamoto jatuh ke sana. Ia pun memutuskan turun dan mencoba mencarinya, namun tiba-tiba Sakamoto muncul dan rupanya ia menduga Atsushi, Mario, dan Ken-Ken sedang menggali sumber air panas sehingga ia menggalinya lebih dalam untuk membantu. Di hari yang berbeda, saat pelajaran olahraga, Sakamoto mendapat giliran melempar bola dan Kubota menjadi penangkap. Namun, karena Kubota melamun, bola yang dilempar Sakamoto pun menghantam hidungnya dan menyebabkan mimisan. Sakamoto berusaha menghentikan darah yang mengalir dari hidung Kubota dengan merobek pakaian untuk membalutnya. Hal itu membuat para murid perempuan yang melihat tubuh Sakamoto langsung berteriak histeris. Sementara itu, Hayabusa dan Maruyama berjalan melewati koridor dan melihat para murid perempuan yang berkerumun menanti kedatangan Sakamoto. Hayabusa menyadari Maruyama yang mendadak berubah pucat dan panik begitu Sakamoto muncul. Maruyama pergi dan langsung muntah-muntah. Rupanya, hal yang dilakukan Sakamoto kepadanya membuat Maruyama trauma. Hayabusa menanyakan apa yang dilakukan Matsumoto kepadanya. Maruyama hanya mengatakan bahwa Sakamoto adalah orang yang menakutkan. Dia memperingatkan Hayabusa untuk tidak terlibat urusan dengan Sakamoto. Di kelas, Kubota meminta saran Sera dan Sakamoto tentang gaya rambut saat Hayabusa muncul dan meminta Sakamoto meminjamkan wajahnya. Sakamoto mengeluarkan cetakan clay dari dalam tas dan secara tiba-tiba menghantamkan wajahnya ke sana. Ia memberikan cetakan wajahnya kepada Hayabusa dan memintanya mengembalikannya besok sebelum pelajaran kesenian. Hayabusa marah, merasa Sakamoto menganggap ucapannya sebagai lelucon. Namun tiba-tiba para murid perempuan di kelas menggila berniat merebut cetakan wajah Sakamoto. Hayabusa berhasil meloloskan diri dan dengan sengaja menginjak cetakan wajah Sakamoto. Sebelum pergi, dia meminta Sakamoto menemuinya sepulang sekolah di dekat sungai. Kubota menanyakan apakah Sakamoto akan datang. Sakamoto memberitahu ia tidak bisa datang karena harus piket kelas. Dua buah anak Hayabusa yang mendengar hal itu memikirkan rencana untuk membuat Sakamoto menemui Hayabusa. Ia mengikuti Sakamoto ke toilet dan menyembunyikan sepatunya. Mereka meninggalkan pesan dan memberitahu jika Sakamoto ingin mendapatkan kembali sepatunya, maka ia harus menemui Hayabusa. Namun, hal itu tidak menghalangi Sakamoto. Dia tetap percaya diri dan menggunakan kaos kakinya untuk berseluncur di sepanjang koridor. Yaれやれ。やっぱり微妙に斜めっちゃうね。上履き新作出たんだ。 Meski rencana tersebut tidak berhasil, keduanya mencoba cara lain dengan mengambil penggaris Sakamoto dan meninggalkan pesan yang sama. Namun lagi-lagi rencana itu juga gagal
sehingga mereka memutuskan menangkap Kubota dan menggundulinya. Saat Sakamoto mengetahui mereka meninggalkan pesan di atas kepala Kubota, ia membuat rambut palsu dari plastik dan meletakkannya untuk menutupi melindungi kepala Kubota. Kali ini, Sakamoto tidak bisa tinggal diam dan pergi menemui Hayabusa. Sakamoto berhadapan dengan Hayabusa, namun sebelum keduanya sempat bertarung, Pak Polisi lewat dan berniat menangkap keduanya. Sakamoto beralasan mereka tidak sedang berkelahi tetapi hanya akan bermain sumo dorong. Pak Polisi tertarik untuk menjadi penonton karena itu adalah permainan masa kecilnya. Hayabusa berniat mendorong Sakamoto untuk menjatuhkannya, namun rupanya Sakamoto sengaja membuat tipuan yang membuat Hayabusa nyaris jatuh. Permainan terus berlanjut hingga langit berubah mendung dan hujan turun. Dua anak buah Hayabusa berniat mencurangi Sakamoto agar kalah, namun Hayabusa melarang mereka melakukan apapun dan mengatakan dia lebih baik mati daripada harus menang dengan tidak adil. Hujan semakin deras dan saat Sakamoto mengangkat tangannya tinggi-tinggi, semua orang panik menduganya berniat memanggil petir. Namun ternyata yang dipanggil Sakamoto adalah taksi. Ia mendorong Hayabusa tepat ketika taksi sampai dan mengatakan dia tidak ingin Hayabusa jatuh sakit karena hujan-hujanan. Di dalam taksi, Hayabusa mengakui kekalahannya dan mengetahui bahwa dua anak buahnya lah yang membuat kekacauan dengan melibatkan Kubota. Mereka kemudian pergi ke rumah Kubota untuk meminta maaf dan membawakan banyak rumput laut agar rambut Kubota segera tumbuh. Karena rumput laut yang dibawa sangat banyak, Kubota pun mengundang mereka untuk makan malam bersama dan meminta ibunya memasak rumput laut tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Sakamoto demam karena hujan kemarin. Namun dia menolak istirahat dan untuk istirahat dia akan ketinggalan pelajaran. Akhirnya Sakamoto menggunakan daun bawang yang dijadikannya sebagai dasi agar demamnya segera sembuh. Suatu hari seorang anak SD bernama Yuta bersama teman-temannya baru saja pulang sekolah. Mereka bermain tendang batu dan Yuta mengatakan siapapun yang menjatuhkan batu tersebut ke sungai maka dianggap kalah. Ketika mereka mulai berlari sambil menendang batu, Sakamoto tiba-tiba melesat dan menendang batu juga. Yuta mengejar Sakamoto dan mencoba menandinginya. Namun karena melewati area pinggir sungai, batu yang ditendang Yuta pun terpental ke dalam air. Mereka memperhatikan Sakamoto dan meyakini batunya juga akan tercebur ke sungai. Namun ternyata Sakamoto melompat dan berlari di pinggiran sungai yang miring sambil tetap menendang batu. Yuta kecewa dan merasa kalah. Dua temannya menghibur Yuta dan mengatakan saat mereka SMA, Yuta akan sehebat itu. あれどっちが道だっけなあリーダー大丈夫だって高校生ってすごいんだな。 Keesokan harinya, Yuta dan teman-temannya berjalan melewati garis putih dan menyatakan bahwa mereka tidak boleh sampai terjatuh dari garis tersebut. Ketiganya kemudian bertemu Sakamoto yang berjalan di atas garis dan tak terlihat kesulitan sedikit pun. Yuta mengklaim mereka harus mengikutinya agar menjadi orang dewasa. Akhirnya, mereka bertiga terus berjalan melewati garis putih mengikuti Sakamoto. Mereka ikut berhenti saat Sakamoto berpapasan dengan seorang pria yang berjalan dari arah berlawanan. Sakamoto mengikatkan tali sepatu pria itu yang lepas dan saat pria itu berjongkok untuk mengikatnya, Sakamoto melompatinya yang juga diikuti Yuta dan teman-temannya. Yuta dan kedua teman-temannya berjalan cukup jauh melewati banyak tempat hingga hari beranjak sore. Tiba-tiba Sakamoto berhenti dan Yuta menyadari garis putih telah terputus. Yuta memperhatikan garis putih di seberang yang cukup jauh dan berada di luar jangkauan lompatannya. Yuta sedih menyadari itu adalah akhir untuk mereka. Sakamoto memberikan tisu gulung kepada Yuta yang digunakannya untuk menciptakan garis putih dan menyambungkannya dengan garis sebelumnya yang terputus. Yuta dan kedua teman-temannya senang dan seolah berjalan di atas karpet kehormatan. Mereka akhirnya berhenti di supermarket dan sebelum berpisah, Yuta meminta Sakamoto memberikan tanda tangannya. Di hari lainnya, seorang murid perempuan bernama Megumi yang mengagumi Sakamoto sering mengambil fotonya secara diam-diam.
Suatu ketika, Megumi menyadari sosok penampakan hantu perempuan yang muncul di setiap foto Sakamoto yang diambilnya. Ia berniat memberitahukan hal tersebut, namun saat menyadari hal itu akan mengungkap apa yang dilakukannya selama ini, Megumi pun mengurungkan niatnya. Di koridor kelas, Megumi melihat alat pel yang meluncur tepat ke arah Sakamoto. Ia berteriak untuk membantunya dan Sakamoto langsung melompat mengendarai alat pel tersebut. Megumi menduga hantu itu berniat mencelakai Sakamoto sehingga ia harus memberitahunya. Megumi mendatangi Sakamoto dan menanyakan kejadian aneh yang dialaminya belakangan ini. Ia beralasan hal itu adalah survei yang sedang dilakukannya. Sakamoto berpikir sejenak dan memberitahu ia merasa rambut Kubota tumbuh terlalu cepat. Saat Sakamoto pergi untuk mematikan keran air, ia menemukan rambut yang cukup panjang dan meski Megumi panik dengan kejadian menyeramkan tersebut, Sakamoto mengambil rambut itu dan malah menyambungkannya ke rambut Kubota. Di hari lainnya, Megumi melihat Sakamoto yang sedang bermain sumo pantat dengan teman-temannya. Dia mengambil foto Sakamoto diam-diam dan melihat penampakan hantu wanita itu lagi. Megumi memperhatikan beberapa foto yang diambilnya dan menyadari hantu itu rupanya mencoba menyatakan sesuatu kepada Sakamoto. でも微妙に口の形が違う。通りでこれもこれもこれもIa mencetak foto tersebut dan menunjukkannya kepada Sakamoto. Megumi menjelaskan bahwa hantu itu mengungkapkan perasaan sukanya kepada Sakamoto. Ia panik begitu menduga Sakamoto salah mengartikannya sebagai pernyataan cinta dan membencinya. Namun ternyata Sakamoto pergi ke ruang fotokopi untuk mengkopi wajahnya yang mengucapkan terima kasih. Megumi menerima kertas tersebut yang kemudian diterbangkan angin. Rambut yang disambungkan Sakamoto ke rambut Kubota juga terlepas dan sejak saat itu, hantu tersebut tidak pernah muncul lagi di foto yang diambil Megumi. Selain itu, Megumi senang karena saat ini dia bisa mengambil foto Sakamoto tanpa sembunyi-sembunyi. Di hari lainnya, Sakamoto pergi ke rental kaset untuk menyewa film yang sangat ingin ditontonnya. Ia bertemu dengan Atsushi, Mario, dan Ken-Ken yang berniat menyewa film dewasa. Ketiganya mengambil film yang ingin disewa Sakamoto dan memintanya untuk menyewakan film dewasa sebagai pertukaran. Sakamoto setuju dan Ken-Ken memberinya kartu anggota milik kakaknya. Ketiganya meminta Sakamoto pergi ke area 18 tahun plus dengan hati-hati. Sakamoto berlari mengitari rak yang membuat gorden pembatas area tersebut terbuka dan dia menyelinap masuk. Beberapa saat kemudian, Atsushi, Mario, dan Ken-Ken menunggu dengan gelisah karena Sakamoto membutuhkan waktu cukup lama untuk keluar dari area tersebut. Akhirnya, Sakamoto keluar dengan membawa sejumlah film dewasa. Akan tetapi, mereka tidak bisa berjalan dengan leluasa karena di tempat tersebut, Aina dan beberapa murid perempuan lain juga ada di sana. Mereka kemudian berpencar dan Atsushi mengarahkan Sakamoto untuk bergerak mengikuti arahannya melalui telepon. Setelah berhasil tiba di kasir, pemilik rental curiga Sakamoto adalah pelajar SMA. Namun, dia berhasil mengelabui pemilik rental dengan berpura-pura sebagai pekerja kantoran. Sakamoto memberikan film tersebut dan menukarnya dengan film yang ingin ditontonnya. Atsushi, Mario, dan Ken-Ken mengajak Sakamoto untuk menonton film itu bersama, namun Sakamoto menolak dan pergi lebih dulu. Atsushi terkejut dan menyadari bahwa masih terlalu cepat untuk mereka menonton film tersebut. Ia kemudian mengembalikan film tersebut dan mengurungkan niatnya menonton. Pada kompetisi olahraga di sekolah, Sera mencoba menyalip popularitas Sakamoto atau setidaknya ia berharap bisa membuat popularitas Sakamoto lebih rendah dengan menyabotase acara tersebut. Ia bekerja sama dengan murid laki-laki kelas 1 dan 2 lainnya. Dalam perlombaan mengambil roti yang diikat dengan menggunakan mulut dan dilarang menggunakan tangan, roti milik Sakamoto sengaja diikat kuat agar tidak terlepas. Namun, Sakamoto melompat, menggigit plastik dan memutar-mutar tubuhnya. Ia berhasil memutuskan tali dan menjadi peserta pertama yang mendapatkan roti. Sakamoto berbalik dan memperhatikan para peserta lain yang masih bersusah payah mendapatkan roti masing-masing.
Karena tidak tega, Sakamoto malah memberikan roti miliknya dan membaginya kepada mereka yang membuat semua orang terharu. ロットそうこうしているうちに全クラスファンのもとにおっと2組一抜けだ。ちょっと先生、あの優しい生徒の名は？ぜひ私の養子に。そういうのはちょっとなんと2組の選手一つのパンを分け与えた。 Terlepas dari segala rintangan, rencana Sera akhirnya malah menjadi bumerang bagi dirinya karena Sakamoto memenangkan acara tersebut dengan gaya dan popularitasnya semakin meningkat. Dalam lari estafet, Sera mengikat kedua sepatu Sakamoto sehingga dia tidak bisa berlari. Menolak menyerah, Sakamoto menggigit tongkat dengan mulutnya dan berlari seperti citah berkaki empat. Saat dia mengoper tongkat, tongkat itu terlepas dari tangan Yagi karena tongkat tersebut berlumuran air liur yang membuat mereka jatuh ke tempat terakhir. Melihat Yagi menangis saat berlari, Sera memutuskan untuk menghapus kesalahan Yagi dari ingatan semua orang dengan melakukan acara yang lebih berkesan, yaitu berlari telanjang setelah tongkat estafet diberikan kepadanya. Meski membuat semua orang jijik dan kecewa, Yagi tetap berterima kasih kepada Sera. Keesokan harinya di sekolah, Hayabusa, Maruyama, dan para anggota gengnya berkumpul di suatu ruangan untuk membuat permen kapas dari lempengan besi bekas. Semua orang di sana memuji dan mengklaim Hayabusa mengalahkan Edison karena berhasil membuat permen kapas. Atsushi, Mario, dan Ken-Ken mendatangi Hayabusa dan mengungkapkan keinginannya untuk mengundang Sakamoto di hari festival. Maruyama yang tak ingin melihat Sakamoto lagi langsung menolak keras, sementara Hayabusa tidak keberatan. Saat itu, Fukase tiba-tiba muncul dan menanyakan tentang Sakamoto. Ia menekan kepala Hayabusa ke mesin pembuat permen kapas dan memaksanya berbicara. Sementara itu, Sakamoto bersama yang lain berusaha memikirkan ide untuk menghias kelas agar menarik pengunjung. Mereka memanfaatkan balon dan menyusunnya menjadi beberapa bentuk. Ketika sebagian putus asa merasa kelas mereka tidak akan menarik di festival, Sakamoto menggunakan korden dan menutupi balon yang membuatnya terlihat seperti Yeti. Michan langsung mendapat ide untuk menghias kelas dengan karakter fiksi dan yakin rencana itu akan membuat orang-orang mendatangi kelas mereka. Beberapa saat kemudian, ketika semua orang bekerja keras dan mulai menghias, Michan melihat Morita dan Yasuda yang berjalan keluar kelas. Michan menghampiri keduanya dan memarahi mereka karena tidak membantu apapun dan hanya mengomentari usaha Sakamoto. Morita dan Yasuda pergi ke tempat lain dan kesal atas perlakuan yang diterima. Mereka bertemu Fukase yang mencoba menghasut keduanya untuk melakukan sesuatu untuk merusak reputasi Sakamoto. Keesokan paginya, Michan dan Megumi datang lebih pagi dan terkejut menemukan balon-balon yang telah mereka susun di kelas dihancurkan. Seorang murid lain datang dengan menunjukkan poster Sakamoto yang diklaim sebagai orang yang telah merusaknya. Michan tidak percaya mengingat Sakamoto telah membantu mereka sepanjang hari. Ia yakin pelakunya adalah Yasuda dan Morita. Namun saat itu, Yasuda dan Morita datang menghibur mereka dengan membawa banyak balon dan mengajak semuanya untuk menghias ulang. Sementara itu, Sakamoto yang baru saja tiba di sekolah melihat poster dirinya sebagai buronan dan memutuskan kabur. Beberapa murid yang mengejarnya kehilangan jejak karena Sakamoto pergi ke ruang pertunjukan yang gelap. Mereka memeriksa satu persatu penonton dan diberi petunjuk oleh Fukase bahwa Sakamoto menyamar menjadi pohon di atas panggung. Mereka langsung menyerbu ke panggung dan tidak memperdulikan pertunjukan yang sedang berlangsung. Meski dikepung, Sakamoto tetap tenang dan tetap berakting sebagai pohon. 助演男優賞があればくれてやるよ。だからおとなしく捕まりな。追い詰めたぜ。やんちゃだ。北館の踊り場に来い。
Tiba-tiba pintu ruangan terbuka, Hayabusa bersama para gengnya menyerbu masuk dan menyelamatkan Sakamoto. Hayabusa memberitahu Sakamoto untuk pergi ke tangga bangunan utara. Beberapa saat kemudian, Maruyama memarahi Hayabusa dan yang lain karena menyelamatkan Sakamoto. Ia mengingatkan bahwa Fukase pasti tidak akan tinggal diam. Namun, Hayabusa mengatakan dirinya lah yang akan bertanggung jawab dan siap menerima perhitungan dari Fukase. Sakamoto tiba di sana dan mendengar cerita tentang seorang murid berumur 30 tahun yang sudah berkali-kali tinggal kelas dan telah bercerai 2 kali bernama Fukase. Hayabusa memberitahu Fukase sangat jarang ke sekolah, namun saat datang, dia akan menargetkan seseorang yang disukai semua orang untuk dihapuskan keberadaannya. Hayabusa mengungkapkan bahwa saat melancarkan aksinya, Fukase tidak pernah menggunakan tangannya sendiri. Ia kemudian menyarankan Sakamoto untuk segera kembali ke kelas. Sakamoto menemukan Morita, Yasuda, dan teman-temannya yang lain sedang memompa balon untuk membuat ulang Yeti. Megumi berniat mengatakan sesuatu, namun Morita memarahinya dan melarangnya menyalahkan Sakamoto. Yasuda dan Morita berpura-pura bersikap baik dan menyambut kedatangan Sakamoto. Mereka juga menawarinya bergabung untuk membantu menghias kelas lagi. Beberapa saat kemudian, Sakamoto menyamar dengan mengubah suaranya menjadi seorang perempuan dan berhasil mengungkap orang yang menghancurkan balon-balon adalah Yasuda dan Morita. Setelah mengakui kesalahannya dan menjelaskan bahwa mereka hanya iri karena melihat Sakamoto bisa bersenang-senang, Megumi mengajak semuanya untuk kembali melanjutkan menghias kelas. Namun, Yagi memberitahu bahwa mereka kehabisan bahan-bahan. Akhirnya, pada hari festival, Sakamoto menggunakan permen kapas Hayabusa untuk membuat kostum Yeti dan mengadakan permainan berburu Yeti. Saat berlari melalui lorong, menghindari tangkapan murid-murid lain yang mengejarnya dan berpapasan dengan Fukase. Sementara itu, Hayabusa sedang mencuci piring di rumah ketika ayahnya memberitahu bahwa ia ingin memperkenalkannya kepada seorang wanita yang akan menjadi ibu tirinya. Ayahnya mengatakan dia sudah memesan meja di restoran Perancis dan membuat Hayabusa bersikap seperti bangsawan. Hayabusa berusaha menentang keinginan ayahnya untuk menikah, namun ayahnya membujuknya dengan mengatakan bahwa ketiga adiknya yang masih kecil membutuhkan sosok ibu. Keesokan harinya di sekolah, Hayabusa menemui Sakamoto dan memohon untuk mengajarinya bersikap bangsawan. Meski mustahil belajar hanya dalam waktu 1 hari, Sakamoto bersedia membantu dan meminta Hayabusa memesan jas berukuran LL. Malamnya di restoran Perancis, Sakamoto rupanya bersembunyi di balik jas Hayabusa dan membantunya makan ala bangsawan. Wanita itu menanyakan beberapa hal yang nyaris membongkar identitas Hayabusa sebagai bangsawan palsu. Namun dengan bantuan Sakamoto, ia berhasil melewati acara itu dengan lancar. Dalam perjalanan pulang, Hayabusa meninggalkan ayahnya bersama wanita itu untuk berbicara. Namun di perjalanan, mereka melihat ayahnya bersama wanita itu dihadang oleh beberapa preman. Karena Hayabusa tidak bisa menunjukkan kemampuan bertarungnya yang akan membuat wanita itu kecewa pada ayahnya, ia bertukar dengan Sakamoto untuk menghajar para preman. Ayah Hayabusa panik dan memberitahu bahwa wanita itu ternyata berniat memerasnya. Ia mengungkapkan kenyataan bahwa keluarganya hanya berpura-pura menjadi kaya untuk menarik perhatian. Sakamoto mengusir wanita itu dan para preman dengan menceritakan kisah horor tentang seseorang yang makan masakan Perancis. Hayabusa mengeluarkan lengannya sehingga saat ini Sakamoto memiliki 4 tangan yang berhasil membuat mereka lari ketakutan dan ayahnya pingsan. その晩突然変異を引き起こしました。そう、彼は家族のために慣れないフランス料理店に赴きました。しかし彼にとって初めての高級食材の数々はこんな体に。 Malam itu, Hayabusa akhirnya pulang dengan menggendong ayahnya. Saat Kubota berjalan dengan Sakamoto ke sekolah, dia menyadari bahwa dirinya hampir tidak mengetahui apapun tentang Sakamoto. Kubota meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia akan mengetahuinya seiring berjalannya waktu. Sementara itu, di sekolah, Ken-Ken dan Mario melihat kelinci salju dan bertanya siapa yang membuatnya.
Atsushi kemudian muncul dan mengumumkan dirinya lah yang membuat kelinci tersebut. Ia dengan bangga memberitahu bahwa dirinya tinggal di pegunungan Hokkaido hingga kelas 4. Atsushi mendengar itu adalah kali pertama bagi Sakamoto melihat salju, sehingga dia ingin menawarkan diri untuk mengajarinya cara bermain salju. Ia kemudian menjatuhkan dirinya ke salju untuk membuat jejak tubuhnya. Sakamoto bingung dan menanyakan tujuan Atsushi melakukan hal tersebut. Atsushi mengatakan ia hanya meninggalkan kenangan untuk siapapun yang melihatnya dan meminta Sakamoto mencobanya. Saat Sakamoto menjatuhkan dirinya ke atas jejak tubuh Atsushi, Mario panik karena dia akan menghapus jejak milik Atsushi. Namun ternyata Sakamoto menciptakan jejak baru yang membentuk diagram manusia. Setelahnya, Atsushi mengatakan ia akan mengajari Sakamoto untuk membuat manusia salju. Mereka membentuk 2 buah bola dan menumpuknya lalu memberinya hiasan mata dan tangan. Akan tetapi, Sakamoto merasa bentuk manusia salju tersebut tidak seimbang sehingga dia mencoba membuatnya lagi. Ketika Mario dan Ken-Ken bergabung, keduanya terkejut dengan bentuk manusia salju bikinan Sakamoto yang tampak rumit. Atsushi putus asa karena Sakamoto ternyata mampu melampaui ajarannya dan membuat kemampuannya bermain salju seperti tidak ada apa-apanya. Tiba-tiba, Fukase muncul dan menyarankan agar Atsushi melawan Sakamoto dalam pertarungan 1 lawan 1 untuk mendapatkan pengakuannya. Atsushi kembali menemui Sakamoto dan mengajaknya bermain lempar bola salju. Ia menjelaskan, siapapun yang berhasil mengenai lawan, maka akan menjadi pemenang. Mereka segera menciptakan tumpukan salju yang digunakan sebagai benteng. Atsushi melempar bola demi bola dan gagal menengahi Sakamoto. Ia berlindung ke benteng saat Sakamoto melancarkan lemparan bola salju yang sangat cepat sebagai balasan. Keduanya masih tidak menyerah, sementara Mario dan Ken-Ken menonton dari dalam sekolah karena kedinginan. Atsushi merasa perutnya sakit karena menahan dingin. Ia memperhatikan Sakamoto yang terlihat baik-baik saja meski tanpa pakaian tebal. Atsushi segera berlindung saat Sakamoto menggelindingkan bola salju yang berasap. Ia panik menduga Sakamoto menyimpan bubuk mesiu di dalamnya. Namun Atsushi menolak menyerah dan saat dia berniat menyerang, ia terjatuh lebih dulu akibat lemparan bola salju Sakamoto. 野郎火薬握ってついに爆弾をこさえやがったか。なんちゅうもんをよこしやがる。なんだよこれ、何を詰めやがった。火薬な、Beberapa saat kemudian, Sakamoto yang pingsan akhirnya terbangun. Ia kemudian mengetahui alasan Sakamoto tidak kedinginan karena kantong penghangat yang ditempelkan di balik seragamnya dan bola bersalju yang berasap sebelumnya bukan berisi bubuk mesiu, melainkan penghangat yang berniat diberikan Sakamoto kepadanya. Di hari lainnya, kelas 1 dan 2 mengenang kenangan mereka sepanjang tahun dengan melihat foto-foto yang diambil oleh Megumi, terutama foto-foto Sakamoto. Peristiwa penting termasuk hari Sakamoto membuat pengaturan payung, hari lomba maraton, dan hari mereka pergi ke pantai. Hayabusa, Maruyama, dan anggota gengnya mengadakan pertemuan dan dia memberitahu bahwa Fukase tidak akan lulus lagi tahun ini. Mario dan Ken-Ken menunjukkan bahwa Atsushi bertingkah aneh akhir-akhir ini. Atsushi yang sendirian memegang salah satu foto saat dirinya bersama Ken-Ken dan Mario bermain di pantai. Fukase datang dan membujuknya untuk membakar foto tersebut. Ia menghasut Atsushi untuk melupakan rasa ketertarikannya pada Sakamoto dan persahabatannya. Atsushi kemudian meminjam korek dari Fukase dan membakar foto tersebut. Saat upacara kelulusan, Atsushi berjalan menuju Sakamoto yang sedang memberikan pidato perpisahan di atas panggung. Ia membawa pemukul baseball dan menyuruhnya menghilang. Beberapa saat sebelum Atsushi datang, kepala sekolah menunjuk Sakamoto sebagai perwakilan murid untuk memberikan pidato perpisahan. Sakamoto maju ke depan dan tiba-tiba melakukan servis menggunakan bola voli untuk menjatuhkan bola voli lain yang tersangkut di atas langit-langit aula. Para murid menyadari bola yang dijatuhkan Sakamoto adalah bola yang tersangkut saat mereka kelas 1 pada turnamen olahraga bola 3 tahun lalu. Sakamoto berdiri di atas panggung dan mengumumkan bola itu adalah kenang-kenangan mereka
selama bersekolah di SMA Gagubun. Kata-kata itu mendapat sambutan meriah dari para murid dan memuji betapa kerennya Sakamoto. Ketika Sakamoto mengucapkan selamat atas kelulusan murid kelas 3, Atsushi berjalan masuk ke aula dengan pemukul baseball. Beberapa guru mencoba menghentikannya namun gagal. 何やってんねんアホんだ。時速も変動してきたことでしょう。何あれ、掃除の演出とか。ちょっと君。待ちなさい前田君。おとなしく見守ってあげてくださいよ。これから面白くなるんだから。 Fukase juga yang datang menyarankan mereka untuk diam di tempat. Atsushi berdiri tidak jauh dari Sakamoto dan menyuruhnya lenyap. Sementara Kakuta yang terkena sambaran pemukul baseball Atsushi masih syok dan tidak bisa bergerak sama sekali karena rambut cepak kesayangannya menghilang. Hayabusa dan para gengnya mendengar keributan tersebut dan bertanya apa yang terjadi. Ia kemudian pergi ke aula dan melihat Sakamoto yang memberinya isyarat untuk menahan diri. Sakamoto tetap melanjutkan pidatonya dan mengubah serangan yang dilancarkan Atsushi seolah bagian dari sambutannya. Ketika Atsushi hampir terjatuh, Sakamoto menangkapnya. Ia memerintahkan Sakamoto melepaskan tangannya, namun Sakamoto menolak. Atsushi memukuli wajah dan tangan Sakamoto hingga berdarah dan tetap menahannya. Sakamoto yang terluka mengimprovisasi pidatonya dan memberitahu semua orang termasuk Atsushi tentang mempercayai teman. Ia menggunakan kakinya untuk berpegangan dan berhasil menurunkan Atsushi ke lantai. Sakamoto mengakhiri pidatonya dengan menggandeng tangan Atsushi dan membungkukkan badan untuk memberi hormat. Semua orang yang ada di aula pun bertepuk tangan dan terharu dengan pidato Sakamoto. Setelahnya, Hayabusa memberikan pertolongan pertama pada tangan Sakamoto yang berdarah. Atsushi menangis dan terus meminta maaf. Hayabusa menduga Fukase lah yang menghasut Atsushi. Beberapa anggota geng yang memikirkan hal tersebut seketika ketakutan dengan perilaku kejam Fukase. Sakamoto pergi ke UKS untuk merawat lukanya dan berbicara dengan Fukase untuk pertama kalinya. Fukase membandingkan kehidupan setelah sekolah menengah dengan lautan dalam. Sementara Sakamoto yang dipenuhi dengan harapan mengatakan bahwa dia akan berenang melewati lautan dalam itu untuk menemukan peluang baru. Hayabusa yang bertekad untuk mengakhiri Fukase menunggu di luar sementara Sakamoto mendekatinya dan menyarankan cara tanpa kekerasan untuk melenyapkan Fukase. Saat para lulusan berbaris sedangkan Fukase hanya melihat, Hayabusa dan kelompoknya masuk untuk memberi selamat kepada Fukase. Dengan bantuan Sakamoto, Fukase diusir saat upacara kelulusan. Kubota menceritakan setelah upacara, Atsushi tidak dihukum karena percaya bahwa dia adalah bagian dari presentasi Sakamoto. Sementara Fukase tidak pernah muncul lagi di sekolah dan menurut kabar yang didengar, dia sering pergi ke pantai dengan memegang papan selancar. Beberapa hari setelahnya, Sakamoto mengucapkan salam perpisahan kepada teman-temannya di kelas dan memberitahu bahwa dirinya dipilih oleh administrasi luar angkasa di Amerika dan akan melanjutkan studinya menjadi astronot. Sakamoto! 俺たくさん勉強するから。だから俺もいつかアメリカでビッグな男に。日本で知らない人いねえってくれのコメディアンになって。坂本くん、後悔させてやるわ。 Kelas 1 dan 2 mengucapkan selamat tinggal kepada Sakamoto dengan melempar pai yang dihindari Sakamoto dengan mudah. Dia akhirnya berjalan meninggalkan kelas sambil memegang satu pai di tangannya dan berpapasan dengan Hayabusa yang menunggu untuk mengucapkan salam perpisahan. Di gerbang sekolah dengan penjagaan Kakuta, Sakamoto mendekat dengan pai tertahan di wajah. Kakuta bertanya siapa dia karena wajahnya tertutup pai dan dia hanya menjawab dirinya adalah Sakamoto. Beberapa waktu setelah kepindahan Sakamoto, Kubota mengajak Atsushi, Mario, dan Ken untuk menonton film tentang Sakamoto yang dibuatnya. Kubota mengungkapkan Sakamoto adalah bintang harapan di kelas sehingga ia ingin membuat film tersebut.
Kubota menanyakan komentar mereka bertiga dan meminta saran jika merasa filmnya masih belum cukup bagus. Aina, Yagi dan Tanaka kemudian muncul dan mengatakan Kubota harus melibatkan dirinya untuk membuat film tentang Sakamoto. Aina memberitahu tentang film yang diinginkannya dan mengingat momen-momen yang dilaluinya bersama Sakamoto. Ketika dirinya saling bertatapan di ruang kelas bersama Sakamoto dan ketika Sakamoto melukisnya sebagai malaikat. Atsushi protes karena di film tersebut hanya menceritakan tentang Aina dan gadis itu beralasan bahwa film tersebut harus menceritakan kisah cintanya dengan Sakamoto. Cuplikan film lainnya kemudian ditampilkan di mana Sera yang menjadi pelawak mempermalukan dirinya untuk menyelamatkan Yagi dalam lomba lari estafet. Kemudian setelah itu, Yagi memujinya dengan mengatakan bahwa Sera sangat keren melebihi dugaannya. Yagi protes karena cuplikan tersebut malah seperti film tentang kisah cintanya dengan Sera. Saat itu, Sera, Megumi dan yang lain muncul dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Kubota memberitahu mereka sedang membicarakan film tentang Sakamoto. Megumi kemudian memikirkan cuplikan film jika dirinya yang membuatnya, di mana cerita akan diawali saat dirinya menjadi penguntit dan diam-diam mengambil foto Sakamoto. Lalu, foto-foto yang ternyata terdapat penampakan membuatnya dekat dengan Sakamoto. Megumi meyakini cerita tersebut akan menghangatkan hati yang menonton. ねえねえ、昨日のマジコは見た？見た見た。あの女の霊が殺しに来る話やばいよね。かっこいい。坂本くんの身に何かあったら。嘘。これって坂本くん。待って、そんないわくつきの紙を持ってどこへ行くというの？いや、僕初めてなんだ。 Morita dan Yasuda kemudian bergabung dan mendengar mereka sedang membahas film tentang Sakamoto, keduanya kemudian ikut menunjukkan cuplikan jika mereka yang membuatnya. Cerita dalam film itu diawali saat dirinya membantu Sakamoto membersihkan langit-langit kelas. Kemudian beralih saat mereka mencoba membantu menghias kelas di acara festival budaya. Merasa film yang mereka buat hanya menceritakan diri sendiri yang berhubungan dengan Sakamoto, Kubota pun membubarkan semua orang. Beberapa bulan kemudian, Kubota dan yang lain akhirnya naik ke kelas 2. Semua orang kembali menjalankan kegiatan masing-masing seperti sedia kala. Di kelas, Sera menunjukkan fotonya yang dibuat di majalah kepada Aina, Yagi, dan Tanaka dengan bangga. Namun, Morita dan Yasuda memberitahu agensi yang disebut Sera adalah penipuan. Karena kemudian masuk dengan membawa surat kabar yang memuat berita tentang Sakamoto di Amerika. Gadis-gadis langsung heboh, sementara murid laki-laki masih tidak percaya bahwa orang hebat itu pernah satu kelas dengan mereka. Atsushi tiba-tiba teringat kejadian saat dirinya melukai tangan Sakamoto di upacara kelulusan kelas 3. Megumi bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Sakamoto saat ini. Mereka kemudian membayangkan Sakamoto telah memulai pelatihannya sebagai astronot dan menerima perlakuan hampir sama seperti yang dilakukan Atsushi, Mario, dan Ken-Ken kepadanya dulu. Ia membuka pintu dan menangkap hotdog yang dicepit ke pintu. Para siswa perempuan yang ikut dalam pelatihan itu pun terpesona ketika melihat Sakamoto menangkap hotdog dengan gerakan keren dan memakannya. Ketika Sakamoto pergi ke toilet, dia juga nyaris disiram air seperti dahulu dan saat kembali ke kelas, mejanya juga disingkirkan sehingga murid-murid perempuan berebut untuk menawarinya tempat duduk. Saat dalam pelatihan gravitasi nol, Sakamoto dijebak untuk menaiki alat yang berputar kencang. Namun, masalah terjadi pada kendali alat tersebut sehingga tidak bisa berhenti. Meski semua orang panik, Sakamoto berhasil menghentikan alat itu dengan menggunakan hukum Newton dan membuat semua orang kagum. King, Newton's Law Motion. Sementara itu, di Amerika, Sakamoto
tengah berada di dalam roket yang bersiap meluncur. Saat roket lepas landas, tiba-tiba kebocoran terjadi dan semua petugas di pangkalan menyuruhnya keluar. Sakamoto menolak dan tak lama kemudian berhasil mengatasi kebocoran dan roket kembali ke jalur semula, membawanya terbang ke luar angkasa. Sakamoto Desuga ini adalah tipikal anime yang menghibur dan meski humornya tipis-tipis, tetap bisa jadi alternatif kalau lagi pengen nonton anime yang gak pakai mikir tapi tetap seru. Oke lah, itu aja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah! ようこそ身の程知らずのバカ野郎